Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aryati. Saya mahasiswi Stikim Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit DHF atau biasa disebut dengan DBD. Berikut materinya. Nah, ini adalah materi dari promosi kesehatan kita hari ini, yaitu DHF. Sedikit penjelasan dari DHF adalah penyakit yang terdapat pada anak dan orang dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot, dan nyeri sendi yang disertai ruam atau tanpa ruam. DHF sejenis virus yang tergolong arbovirus dan masuk ke dalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. DHF itu adalah demam khusus yang dibawa oleh Aedes aegypti dan beberapa nyamuk lain yang menyebabkan terjadinya demam. Biasanya dengan cepat menyebar secara epidemik. Lalu ada etiologi DHF. Yang pertama ada virus dengue, yang kedua ada vektor. Lanjut aja langsung ke epidemiologi DHF. Virus dengue dilaporkan telah menjangkiti lebih dari 100 negara, terutama di daerah perkotaan yang berpenduduk padat seperti di Indonesia, mungkin di kota Jakarta atau kota-kota besar lainnya, dan diperkirakan 2,5 miliar orang atau hampir dari 40% populasi dunia tinggal di daerah di endemis DBD yang memungkinkan terinfeksi virus dengue melalui gigitan nyamuk setempat. Lalu di sini ada gejalanya. Yang pertama ada panas tinggi selama 2-7 hari, lalu ada perdarahan, terutama perdarahan bawah kulit, lalu ada mual muntah, nyeri otot, nyeri tulang, nyeri sendi, lalu ada sakit kepala, tanda rejatan seperti sianosis, lalu ada tes terliquid positif, lalu tes tonicoid positif itu setelah hari ketiga biasanya demam akan turun dan penderita mungkin merasakan sudah membaik atau sembuh, tetapi setelah itu demam dapat menyerang kembali. Lalu ada BAB berdarah dan mimisan. Yang terakhir ada trombositopenia. Di sini ada beberapa faktor penyebab DHF. Yang pertama ada faktor penyebabnya, yaitu urbanisasi yang tidak terencana dan tidak terkendali. Yang kedua, tidak efektifnya kontrol vektor nyamuk di daerah endemis. Yang ketiga, peningkatan sarana transportasi. Lalu ada faktor host atau penjamu, yaitu penyakit DBD ini atau DHF ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus. Nah, virusnya itu mengandung virus dengue. Ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti itu adalah berwarna hitam, belang-belang atau loreng putih pada seluruh tubuh, berkembang biak pada tempat penampungan air tergenang seperti bak mandi, tempayan, drum, vas bunga, dan ban bekas. Nyamuk Aedes aegypti ini tidak berkembang biak di selokan atau got. Lalu yang keempat biasanya menggigit pada pagi hari. Yang kelima badannya kecil dan kalau hinggap badannya mendatar. Yang keenam suka di tempat yang terlindung sinar matahari atau lembab seperti pakaian yang tergantung dan air jernih. Yang ketujuh dia mampu terbang sampai 100 meter. Tadi lanjutan dari faktor yang tadi, yaitu faktor lingkungan. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua ada urbanisasi yang tidak terencana dan tidak terkendali. Yang ketiga tidak efektifnya kontrol vektor nyamuk di daerah endemis. Yang keempat peningkatan sarana transportasi. Di sini ada portal of entry juga. Lanjut aja langsung ke pengobatan. Tindakan pengobatan DHF terutama adalah pemberian cairan untuk menggantikan cairan yang hilang atau dehidrasi, termasuk di dalamnya pemberian infus untuk memulihkan aliran darah yang tersendat. Namun pemberian cairan infus ini harus benar-benar dimonitor agar tidak sampai kelebihan yang justru mengakibatkan paru-paru terendam atau pulmonari edema dan gagal jantung. Transfusi trombosit juga perlu diberikan apabila
jumlah trombosit kurang dari 20.000 atau terjadi perdarahan yang pasif. Pemberian obat penghilang nyeri, aspirin, dan biasanya disebut non-steroid itu tidak diperbolehkan ya, karena golongan obat ini akan memperparah perdarahan pada penderita DHF. Berikut itu adalah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.